Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvie Nur Anggraini dengan NIM 2020-12032. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas epidemiologi. Epidemiologi klinik tentang ukuran frekuensi penyakit atau measures of disease occurrence. Yang pertama yang saya bahas, topik pertama yaitu jenis-jenis ukuran frekuensi penyakit. Topik kedua, jenis-jenis asosiasi penyakit. Yang pertama, ukuran frekuensi penyakit. Ukuran frekuensi penyakit yaitu mengukur seberapa sering suatu penyakit atau kondisi muncul dalam populasi tertentu. Dengan demikian, ukuran frekuensi penyakit juga disebut ukuran kejadian. Ada 3 ukuran utama frekuensi penyakit. Dalam epidemiologi, ukuran yang banyak digunakan dalam morbiditas dan mortalitas adalah yang pertama, angka, yang kedua, rasio, yang ketiga, proporsi. Yang pertama, yaitu rasio. Rasio merupakan nilai relatif yang dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya tidak merupakan bagian dari penyebut. Misalnya, sebuah nilai kuantitatif A dan nilai kuantitatif lain adalah B, maka rasionya adalah A/B. Contoh, pada suatu kejadian luar biasa, keracunan makanan terdapat 32 orang penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Maka rasio anak terhadap orang dewasa adalah 12 dibagi 20 sama dengan 0,6. Yang kedua, proporsi. Proporsi adalah perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Pada proporsi, perbandingan menjadi A dibagi kurung buka A plus B kurung tutup. Contohnya yaitu, pada suatu kejadian luar biasa, keracunan makanan terdapat 32 orang penderita dan 12 diantaranya adalah anak-anak. Maka proporsinya adalah 12/12 ditambah 20 sama dengan 37,5%. Yang ketiga, angka. Merupakan proporsi dalam bentuk khusus. Perbandingan antara pembilang dan penyebut dinyatakan dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada incidence rate. Jumlah kasus baru yang terjadi di kalangan penduduk selama periode waktu tertentu. Rumus dari incidence rate adalah jumlah kasus baru suatu penyakit dibagi populasi yang memperoleh resiko. Untuk memperoleh insidensi harus dilakukan dengan melakukan pengamatan kelompok penduduk yang mempunyai resiko terkena penyakit. Yang ingin dicari yaitu dengan cara mengikuti secara prospektif untuk menentukan insidens kasus baru. Selanjutnya ada prevalence rate. Mengukur jumlah orang di kalangan penduduk yang menderita suatu penyakit pada suatu titik tertentu. Rumus dari prevalence rate yaitu jumlah kasus-kasus penyakit yang ada per atau dibagi jumlah penduduk seluruhnya. Bila prevalence rate ditentukan pada suatu saat, misal pada Juli 1993, maka disebut sebagai point prevalence rate. Dan bila ditentukan selama suatu periode waktu tertentu, misalnya 1 Januari 93 sampai 31 Desember 93, maka disebut sebagai periode prevalence rate. Selanjutnya, apa sih hubungan prevalence dan insiden? Yaitu angka prevalensi dipengaruhi oleh tingginya insidensi dan lamanya sakit. Lamanya sakit inilah periode mulai didiagnosanya penyakit sampai berakhirnya penyakit tersebut, yaitu sembuh atau mati atau kronis. Rumus dari prevalence dan insiden yaitu
P sama dengan I dikali D. P adalah prevalence, I adalah incidence, dan D adalah duration of illness. Ini adalah contoh prevalensi dan insidensi penyakit. Kedua, ada ukuran asosiasi penyakit. Ukuran asosiasi penyakit merefleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara suatu eksposur atau faktor risiko dan kejadian suatu penyakit. Memasukkan suatu perbandingan frekuensi penyakit antara dua atau lebih kelompok dengan berbagai derajat eksposur. Beberapa ukuran asosiasi digunakan untuk mengestimasi efek. Ini adalah contoh atau rumus ukuran-ukuran asosiasi. Yang pertama ada rasio resiko atau risiko relatif. Rumusnya risiko pada kelompok terpajan per risiko pada kelompok tidak terpajan. Yang kedua, rasio insidence kumulatif atau RIK. Rumusnya adalah insidence kumulatif pada kelompok terpajan dibagi insidence kumulatif pada kelompok tidak terpajan. Yang ketiga ada rasio densitas insiden atau RDI. Sama dengan densitas pada kelompok terpajan per densitas pada kelompok tidak terpajan. Yang keempat ada rasio prevalence. Sama dengan prevalence pada kelompok terpajan dibagi prevalence pada kelompok tidak terpajan. Ini adalah contoh tabel untuk mengerjakan rumus dari ukuran-ukuran yang tersebut. Sekarang masuk ke perhitungan. Yang pertama, perhitungan risk. Rumusnya RR sama dengan 3,954 per 2,802. Hasilnya adalah 1,411. Yang kedua, perhitungan RDI, rasio densitas insiden. RDI sama dengan 49,6 dari tingkat insidensi stroke per 100 orang per tahun rokok, dan yang 17,7 dari tidak pernah merokok. Hasilnya adalah 2,8. Terima kasih, sekian tugas epidemiologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.